Halo semuanya, kembali lagi bersama Raka di Raktek Gaming. Video ini adalah part 2 dari panduan game baru Project Sekai untuk para pemain dari luar Jepang. Jika kalian belum nonton part satunya, ada di sini. Jadi part 2 ini aku akan menjelaskan tentang gameplay, pengenalan karakter, sistem toko, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota band. Jadi ini adalah layout dari gamenya. Tombol di bawah sini untuk mulai permainan, lalu tombol di atas sini untuk task, dan tombol di bawah sini untuk membuka cerita karakter. Jika kalian main Bang Dream sebelumnya, layoutnya pasti familiar karena memang mirip. Jadi di sini ada tombol untuk mengatur jumlah energi di atas itu. Kalian bisa menentukan jumlah energi yang kalian gunakan. Semakin banyak energi yang kalian gunakan, semakin besar experience-nya. Energi bisa kalian di atas itu. Lalu tombol solo live untuk memulai permainan secara single player. Ada banyak lagu yang bisa kalian pilih dan akan selalu bertambah. Lagu-lagu yang ini dia masih di lock dan kalian harus beli dulu di toko. Ada 5 tingkat kesulitan: easy, normal, hard, expert, dan master. Untuk master kalian harus menyelesaikan expert dulu. Oke, sekarang mari kita coba masuk ke dalam lagunya. Di sini kalian bisa mengganti anggota band kalian dan juga pengaturan lagu. Untuk mengganti anggota band, kalian perlu mengklik salah satu anggotanya dan berganti dengan karakter kalian yang lain. Di sini ada gambar karakter, itu adalah karakter original dari 3DMV-nya. Karena yang satu, maka hanya karakter pertama digunakan. Jika checklist, karakter asli digunakan. Lalu tombol ini untuk mematikan 3DMV. Di setting ada 3, yang kiri untuk mengatur kecepatan note dan juga default MV yang kalian gunakan, yaitu 3D, 2D atau tidak ada. Lalu setting yang di tengah itu untuk mengatur audio, dan yang di kanan untuk mengatur hal lain seperti misalnya versi lagu default kalian. Sekarang kita coba lagu yang memiliki versi lain. Misalnya lagu ini. Di lagu ini kan ada tombol di sebelah judul lagunya. Itu untuk mengatur versi lagu yang digunakan. Misalnya ini kalian bisa memilih versi originalnya dan ya seperti kalian dengar, ini adalah versi asli dari lagunya. Sedangkan ini yang versi dari Project Sekai. Perbedaannya seperti itu. Lalu seperti yang kalian lihat ada 5 gambar karakter, jadi kelima anggota kalian akan digunakan dalam 3DMV-nya. Lalu mode lain yang ada yaitu multi live. Nah, di mode ini kalian bermain secara co-op dengan 4 player online lain. Jadi kalian berlima akan mainkan lagu yang sama. Di sini kalian memilih lagu yang kalian gunakan, atau kalian bisa pilih random dengan tombol ini. Setelah kalian sudah memilih lagu kalian, maka dipilih salah satu lagu dari kelima pilihan kalian. Seperti yang kita lihat di sini, kita menggunakan lagu dari player lain. Kalian bisa mengatur difficulty-nya dan lain-lain. Di mode multiplayer ini nanti semua skor kalian akan digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu biasanya main multiplayer lebih baik karena skornya lebih tinggi. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang dunia yang ada di Project Sekai. Seperti yang kalian lihat di dunia nyata dari Project Sekai, kalian bisa melihat karakter-karakter game kalian. Selain itu ada juga beberapa toko tempat kalian bisa membeli barang. Jika kalian mengklik salah satu karakter game yang ada, maka kalian akan mendengarkan cerita pendek tentang mereka. Hal ini tidak wajib dilakukan, namun jika kalian bisa melakukannya, kalian akan mendapatkan beberapa hal, seperti misalnya mendapatkan gems dan experience point. Selain itu, kalian juga bisa men-skip dialog karakter mereka dengan menekan tombol di atas kanan ini, lalu menekan tombol yang paling kiri. Lalu kalian bisa membuka toko yang ada di kanan ini untuk membeli stiker. Ada banyak stiker yang bisa kalian beli tentang Vocaloid dan karakter game. Semua stiker ini bisa kalian gunakan saat di player. Lalu di toko yang di kiri, kalian bisa membeli kostum untuk karakter kalian.
Nah, ini adalah map dari dunia asli. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi. Namun, jika kalian misalnya ingin membeli lagu, kalian bisa beli di tempat ini. Di sini juga ada 2 toko. Yang di kiri tempat untuk membeli lagu baru. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ada beberapa lagu yang masih dikunci. Nah, di sini tempat untuk membeli lagunya. Sedangkan toko yang di kanan untuk membeli versi lain dari lagu. Seperti misalnya contohnya lagu Lidl ini memiliki lebih dari beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh vokal yang berbeda-beda. Di sisi kanan layar kalian bisa melihat beberapa tombol. Tombol di bawah adalah list untuk task, di mana kalian bisa mendapatkan gem setiap menyelesaikan task. Sedangkan tombol yang di atas adalah inbox, tempat di mana semua barang yang kalian terima akan ditampung. Nah, lalu tombol yang ini, seperti yang dijelaskan tadi, adalah tempat di mana kalian bisa melihat cerita tentang Vocaloid dan band kalian. Tombol yang ini berkaitan dengan karakter. Di bagian edit, kalian bisa mengatur layout dari band kalian. Seperti yang kalian lihat, kalian memiliki 10 layout band yang bisa kalian gunakan. Untuk mengganti anggota band, sama seperti tadi, tinggal mengklik dan mengganti dengan member yang lain. Tombol yang di tengah digunakan untuk menaikkan level dari karakter kalian. Gunakan item experience yang kalian kumpulkan setelah memainkan lagu. Tombol yang di atas kanan tempat kalian bisa mengganti kostum karakter kalian. Khusus untuk Miku, terdapat 6 versi yang berbeda dari dirinya. 1 versi yang asli, dan 5 versi yang sesuai dengan bandnya masing-masing. Tombol yang di bawah kanan adalah tempat di mana kalian bisa menyelesaikan tes khusus karakter. Jika kalian menyelesaikan tes ini, kalian akan mendapatkan skor tambahan untuk karakter tersebut. Tombol yang di bawah kiri adalah tempat di mana kalian bisa melihat biodata dari karakter-karakter, seperti misalnya tanggal lahir dan tinggi untuk Vocaloid. Sedangkan untuk karakter-karakter asli dari Project Sekai ada beberapa data tambahan, seperti misalnya pengisi suara mereka, asal sekolah mereka, kelas, kesukaan, dan lain-lain. Sedangkan tombol terakhir yang ada di bawah kanan adalah tempat di mana kalian bisa melihat semua member yang kalian miliki. Untuk mendapatkan lebih banyak member, kalian bisa gacha yang akan dijelaskan di part selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk part kali ini. Jika kalian ingin melihat part selanjutnya, bisa melihatnya di sini. Atau jika kalian ingin melihat playlist dari panduan Project Sekai, bisa lihat di sini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.